Sampurasun, tidak terasa sudah pelajaran ke-10 kita dan tinggal 3 minggu lagi dan kita akan sampai pada hari yang kita nanti-nantikan sepanjang tahun ini, yaitu hari Natal. Dan kita mengucap syukur kita sudah masuk ke dalam bulan Desember. Kami mengucapkan sekali lagi terus terima kasih untuk doa yang Anda semua sampaikan kepada Tuhan untuk pelayanan kita. Pelayanan milik Anda, Lembaga Literatur Baptis. Tanpa doa dan dukungan dari Anda semua di gereja-gereja, LLB tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kami mohon di dalam doa, persiapan guru sekolah minggu, di dalam pelayanan, setiap kali Anda membaca di belakang cover ada logo LLB, ada nama LLB, doakan kami supaya kami akan dapat melayani Anda jauh lebih baik lagi. 2 tahun lalu saya dipertemukan dengan Pendeta Lukas dan Ibu Vera Sagotra. Orang-orang yang luar biasa yang melayani mereka yang termarginalkan, mereka yang dikucilkan, orang-orang yang menderita gangguan jiwa, para wanita khususnya. Mereka dengan setia, saat ini mereka sudah melayani 70 wanita yang mereka temui di jalan-jalan yang dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan mereka adopt, mereka rawat, mereka layani dan banyak dari wanita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki keahlian dan mereka dapat menghidupinya. Dan beberapa bahkan ditemui mereka ketika mereka wanita ini dalam keadaan hamil dan ada banyak anak yang sudah lahir di dalam pelayanan di Yayasan Gerasa ini. Suatu hal yang luar biasa yang saya lihat dari pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mengasihi dan bagaimana mereka memiliki komitmen, bahkan apa yang mereka lakukan sudah dinominasikan dalam Kick Andy Heroes. Dan saya memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan mereka dan melihat bagaimana mereka memiliki hati untuk peduli terhadap yang tidak terpedulikan. Ini adalah judul pelajaran kita pada minggu ini, diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Anda sudah mengajar ini berkali-kali, saya yakin sudah mendengar khotbah, mempelajarinya. Saya berdoa bahwa apa yang kami akan sampaikan pada kali ini akan menolong memberikan beberapa perspektif untuk kita semua. Ketika kita berbicara mengenai mereka yang dikucilkan, terpinggirkan, termarginalkan, tahukah Anda bahwa Yesus dalam pelayanannya di dunia ini berpusat kepada justru mereka-mereka yang dikucilkan, mereka yang dihina, mereka yang dibuang. Dia mengawali kehidupannya di dunia ini dengan lahir di kandang yang hina, memberitakan kabar baiknya kepada para gembala yang akan kita pelajari kali ini. Dan ketika dia melayani selama 3,5 tahun, kita ingat bahwa dia berfokus kepada orang-orang yang hina. Pemungut cukai, orang-orang yang sakit kusta, pendosa lainnya. Dan ketika dia mati, bahkan dia tergantung di antara 2 orang yang dianggap sangat hina. Para penyamun, Anda masih ingat bahwa mereka yang disalibkan adalah orang-orang yang memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi dan Yesus terhitung di antara mereka. Pelajaran minggu ini adalah tentang berita indah, berita kabar baik yang disampaikan oleh para malaikat. Berita yang mulia, ada lagu paduan suara dari gereja Baptis. Berita yang mulia, berita yang indah itu yang disampaikan bagi mereka yang justru tidak terpedulikan. Mari kita melihat sekilas mengenai profesi dari para gembala ini. Kita sudah belajar buku-buku yang Anda pelajari yang ditulis oleh para penulis sekolah minggu kita yang sangat-sangat baik ini. Sudah menolong kita untuk memahami bahwa para gembala adalah profesi yang cukup hina baru itu. Nah, kalau kita ingat bahwa di dalam perjanjian lama, profesi gembala dianggap sedikit cukup baik karena Raja Daud adalah mantan seorang gembala, sehingga ketika kita melihat Mazmur 23 ada gambaran yang diberikan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan orang-orang Yahudi setelah pembuangan, ada sedikit perubahan karena mereka dianggap justru orang-orang yang pencuri. Bahkan gembala-gembala adalah orang-orang yang dianggap hina di dalam memiliki status sosial yang cukup rendah, dikategorikan sama dengan para pendosa lainnya. Karena apa? Karena mereka sering melakukan transaksi dengan orang-orang non-Yahudi, karena mereka berinteraksi dengan orang-orang non-Yahudi, sehingga mereka dianggap tidak tahir, sehingga mereka dianggap tidak layak untuk
melakukan beberapa hal. Ada dua larangan yang jelas sekali. Yang pertama, kesaksian para gembala tidak bisa dianggap, tidak diterima oleh pengadilan Yahudi pada waktu itu. Sehingga tidak ada satu gembala pun yang dapat diizinkan untuk menjadi saksi di dalam ruangan pengadilan. Menarik kalau kita melihat hal tersebut, bahwa justru Allah memilih mereka untuk memberi jadi saksi pertama. Saksi yang pertama dari kelahiran Juru Selamat dunia. Yang kedua, bahkan ini menarik sekali, bahwa para gembala tidak diizinkan untuk beribadah di dalam bait Allah. Mereka tidak diizinkan. Nah, bayangkan, oke, yang saya pelajari bahwa para gembala yang ada di Bethlehem ini adalah mereka yang memelihara kawanan ternak domba yang biasanya dipakai untuk dipersembahkan di bait Allah. Mereka harus bekerja sebaik mungkin untuk menjaga supaya tidak ada yang cacat, tidak ada yang noda, tidak ada yang terluka, sehingga dapat dibeli oleh orang-orang yang mau mempersembahkan korban di bait Allah. Oke? Mereka memelihara, mereka menjual, mereka melakukan apapun, tetapi mereka dianggap tidak layak untuk beribadah di sana. Orang yang bekerja keras, orang yang menolong justru tidak diizinkan karena apa yang dianggap mereka tidak layak. Nah, Lukas 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Lukas di sini ketika dia mengatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat kata kemuliaan Tuhan, kata doxa di dalam bahasa aslinya. Padanan kata dari kata doxa di dalam bahasa Yunani adalah sama dengan kata Shekinah. Shekinah di dalam bahasa Ibrani. Kata yang kita seringkali kita pakai, Shekinah kind of glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan Tuhan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa terakhir kali bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan adalah ketika Yehezkiel mencatat di dalam Yehezkiel 10 ayat 18 ketika dicatat bahwa kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Yehezkiel pasal 10 adalah, kalau saya ingin katakan, satu pasal yang cukup tragis di dalam kehidupan penyembahan orang-orang Israel. Kenapa? Anda masih ingat ketika kemuliaan Tuhan menyertai bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir melalui tiang api, tiang awan, dan setiap kali Musa berhadapan dengan Tuhan di kemah suci, ada kemuliaan Tuhan yang turun, dan seringkali dikatakan orang-orang Israel tidak sanggup lagi untuk melihat karena kemuliaan Tuhan begitu indah, luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan ini juga turun ketika Salomo mendedikasikan bait Allah. Tetapi ketika kita melihat bahwa pada saat bangsa Israel hidup di dalam dosa, jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala, dan Allah tidak tahan lagi, Yehezkiel mencatat bahwa kemuliaan Tuhan tidak dapat lagi tinggal bersama dengan orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, sehingga pasal 10 merupakan pasal yang cukup sedih di dalam kehidupan bangsa Israel ketika kemuliaan Tuhan itu meninggalkan pintu bait suci, meninggalkan bait suci. 560 tahun bangsa Israel tidak pernah melihat lagi kemuliaan Tuhan, Shekinah. Tidak pernah lagi melihat kemuliaan Tuhan, dan pada malam hari itu, di pinggir kota Bethlehem, kepada mereka yang terkucilkan, yang tidak terpedulikan, kemuliaan Tuhan turun dan dinyatakan kepada para gembala. Anda masih ingat bahwa ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, Minggu Palma kita sebutnya, orang-orang berseru, bersorak-sorai, dan mereka mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Mengingatkan kita kepada lagu atau nyanyian para malaikat yang akan kita pelajari minggu depan. Tetapi ada sorak-sorai yang berbicara mengenai kemuliaan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, Yohanes di Pulau Patmos melihat satu penglihatan juga yang luar biasa. Dan ketika dia menjelaskan di dalam pasal 15 ayat 8, dan bait suci itu, Yohanes mengatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap,
karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Anda lihat, 560 tahun lebih mereka tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian para gembala diizinkan untuk melihat kemuliaan itu ketika para malaikat berseru kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kemudian mereka akan melihat nanti juga pada waktu Tuhan datang kembali, ada kemuliaan yang nyata. Sehingga ketika kita berbicara mengenai orang-orang yang tidak terpedulikan ini, kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat kesempatan, kehormatan untuk melihat kemuliaan Tuhan ketika mereka berada di dalam ketakutan. Itu sebabnya ayat 10. Malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jangan takut. Kita ingat di dalam beberapa cerita Natal yang kita pelajari, kita mendengar bahwa kepada Zakaria, malaikat berkata, "Jangan takut, hai Zakaria." Masih ingat ketika seorang wanita yang sangat muda dihampiri oleh malaikat, dan malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria." Kepada seorang pemuda pun malaikat menghampiri dan berkata, "Yusuf, janganlah engkau takut." Dan kepada para gembala ini, mereka berkata, "Jangan takut." Mari kita melihat dua kata ini. Jangan takut. Mengapa jangan takut? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat ketakutan orang-orang Israel yang hidup di abad itu. Ketakutan mereka dari sisi politik, ketakutan mereka dari sisi ekonomi, ketakutan mereka dari sisi keagamaan. Dan ada banyak ketakutan demi ketakutan yang mereka hadapi setiap hari. Dari sisi politik, kita sudah melihat bahwa mereka dijajah oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Kita sudah melihat beberapa minggu ini melalui ruang guru sekolah minggu, dan saya juga mendorong Anda untuk melihat nanti di dalam e-magazine dari Suara Baptis tentang Kaisar Agustus. Kita melihat menyorot bagaimana Romawi begitu menekan mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam sisi politik. Mereka tidak memiliki raja lagi. Setelah pembuangan, mereka tidak memiliki wewenang politik apapun, dan mereka berada di dalam pemerintahan Kaisar Romawi yang menempatkan raja-raja, salah satunya adalah Herodes yang kita lihat yang memerintah wilayah Yudea pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa ada ketakutan dari sisi politik, ada orang-orang zelot yang siap untuk memberontak. Simon orang zelot dan rekan-rekannya yang lain dikatakan bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akan membawa pedang atau pisau, karena mereka adalah orang-orang yang mudah sekali, ingin sekali membunuh orang Romawi, dan ada pemberontakan demi pemberontakan. Sampai nanti kita tahu bahwa pada tahun 70 Masehi, Romawi tidak tahan lagi dengan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka mengirim pasukannya dan meluluh lantakan Yerusalem dan Bait Allah. Dari sisi ekonomi, ketika Agustus menjadi kaisar, dia ingin sekali membeli suara rakyat. Kalau kita memakai istilahnya sekarang, sehingga dia ingin mencukupi segala kebutuhan dari orang-orang yang ada di kota Roma. Dan bayangkan bahwa dia harus memenuhi kebutuhan mereka. Dari mana semua kebutuhan pangan tersebut didapatkan kalau bukan dari wilayah-wilayah jajahan mereka. Dan ketika orang-orang Israel harus mengumpulkan hasil bumi mereka, ada yang untuk mereka, tetapi tentu saja ada yang dipakai untuk menjadi setoran bagi bangsa Romawi. Dari sisi keagamaan, Anda tahu bahwa Sanhedrin, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat membebankan peraturan-peraturan keagamaan kepada mereka. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Itu sebabnya di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata kepada orang Israel, berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia, berkata, "Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat." Kenapa berbeban berat? Karena tadi kehidupan politik mereka, kehidupan ekonomi mereka, kehidupan keagamaan mereka pun, mereka berada dalam tekanan. Sehingga ketika malaikat berkata, "Jangan takut," bukan saja jangan takut terhadap penampakan, penglihatan yang mereka lihat pada waktu itu, tetapi mereka pun diberikan perintah untuk jangan takut karena apa yang sedang mereka hadapi. Dan ini adalah pesan
yang harus kita sampaikan kepada murid-murid kita untuk tidak takut. Walaupun minggu ini dan minggu lalu kita sedang mendengar bahaya Omikron, sehingga kita mungkin tidak akan merayakan Natal seperti yang kita pikir bulan lalu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, waspada tetap, prokes tetap. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Lalu kemudian malaikat berkata kepada mereka, sebab aku sesungguhnya memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dua bagian di sini. Yang pertama adalah kata memberitakan kepadamu. Nah, kata memberitakan di situ adalah kata di mana kita dapatkan kata Injil. Jadi kalau kita mau terjemahkan di dalam bahasa kita, dalam bahasa Perjanjian Baru, malaikat berkata, sebab sesungguhnya aku mengabarkan Injil kepadamu. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar baik kepadamu. Dan inilah yang harus kita lihat, bahwa setiap kali kita merayakan Natal, kita mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Kita tidak sekedar menceritakan pada bayi yang mungil, yang manis, yang lahir di kota Bethlehem, ada cerita-cerita Natal, tapi kita mengabarkan Injil kepada orang-orang. Kenapa? Karena ada kata di situ yang berikutnya, kesukaan besar untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar karena Yesus Kristus lahir, dan ini adalah Injil yang kita harus beritakan. Nah, saya akan selesaikan ini lagi dengan ayat yang 11. Saya akan hubungkan lagi dengan ayat yang 11. Karena kemudian malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, guru-guru, ketika Anda mempelajari kitab suci, ada satu metode yang harus kita perhatikan, yaitu penggunaan kata ganti orang. Di dalam sekolah dasar, sekolah SMP, kita belajar mengenai kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dan tidak boleh kita lewatkan setiap kali ada kata yang begitu personal, begitu pribadi, ketika malaikat berkata di dalam ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu. Ya, seringkali kita melewatkan. Tapi Anda harus tahu bahwa malaikat berkata, menggunakan kata yang begitu personal kepada para gembala. Saya mau mengatakan kepada para guru. Tidak. Pada para gembala. Hari ini telah lahir. Mereka dapat saja mengatakan, hari ini telah lahir juru selamat. Tapi tidak. Malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu. Bagimu para gembala yang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam bait Allah, bagimu para gembala yang tidak boleh memberikan kesaksian di ruang pengadilan, bagimu para gembala yang dianggap orang-orang yang hina, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan, Kurios. Bukan sekedar mengatakan di Bethlehem, malaikat dapat saja menggunakan kata itu di Bethlehem, tetapi malaikat menggunakan kata di kota Daud. Mengapa di kota Daud? Untuk mengingatkan para gembala yang saya yakini mereka memahami cerita nubuatan di dalam Perjanjian Lama, bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud di kota Daud. Dan dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir, Kristus Tuhan itu akan lahir di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu para gembala, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saya ingin melihat dua kata tadi, mengabarkan Injil dan juru selamat, dan kata yang ketiga, Tuhan. Oke? Ada kata kabar baik atau Injil, ada juru selamat, dan ada kata Tuhan. Di dalam pelajaran minggu lalu, dan saya mendorong Anda untuk melihat e-magazine dari Suara Baptis edisi Desember ini, kami menulis bahwa Kaisar Agustus dan kaisar-kaisar Romawi lainnya dianggap adalah kaisar yang menjadi juru selamat dan Tuhan bagi bangsa Romawi pada waktu itu. Khususnya Agustus yang berhasil menciptakan Pax Romana, kita lihat, yang kemanapun dia mengabarkan kabar baik, dia membawakan berita baik, sehingga setiap perintah, setiap berita dari Agustus dianggap Injil. Dianggap Injil, dianggap kabar baik oleh warga Romawi. Dan mereka mengatakan juru selamat, yaitu Injil. Tetapi malaikat berkata, hari ini yang kuberitakan adalah Injil yang sesungguhnya. Hari ini yang kuberitakan adalah juru selamat sesungguhnya. Injil yang sejati adalah Injil yang datang dari Allah dan bukan dari Agustus. Injil yang sejati adalah Injil ketika Yesus Kristus, juru selamat yang sejati itu,
lahir ke dalam dunia. Juru selamat bukanlah Agustus, juru selamat bukanlah bos Anda, juru selamat bukanlah presiden kita, juru selamat bukanlah siapapun yang ada di dalam dunia ini, tapi juru selamat adalah Kristus Tuhan yang kita sembah. Orang-orang Yahudi selalu meminta tanda. Itu sebabnya di bagian penutupnya malaikat berkata, dan inilah tandanya. Sekali lagi, bagimu. Ingat, orang Yahudi selalu meminta tanda. Kepada Yesus mereka meminta tanda. Dan Yesus berkata, sesungguhnya kepadamu tidak ada tanda lain yang akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Berbicara mengenai bagaimana Yesus akan mati, dikuburkan, dan bangkit. Dikuburkan selama 3 hari. Dan malaikat juga tahu bahwa orang-orang selalu mau meminta tanda. Itu sebabnya tanda itu penting. Dan dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanda bagimu. Bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sejarawan Alkitab mempercayai bahwa sangat mungkin Yesus lahir di kandang, di gua yang merupakan dimiliki oleh para gembala ini. Sehingga mereka dengan mudah untuk menemukan Yusuf, Maria, dan bayi tersebut. Informasi tambahan, tapi kita tahu bahwa ada tanda yang diberikan. Tentu saja dalam saat ini kita tidak bisa meminta tanda seperti yang Gideon minta kepada Tuhan. Kita sering kali ingin meminta, Tuhan berikanlah tanda kepadaku. Tahukah Anda bahwa Tuhan sudah memberikan tandanya? Tandanya ada di dalam firman Tuhan yang kita miliki. Apakah Anda membaca firman Tuhan tersebut? Dan kita melihat bahwa kita sudah melihat bagaimana pesan dari para malaikat tadi memiliki makna yang luar biasa bagi para gembala pada waktu itu. Apalagi pesan ini begitu bermakna bagi kita, kalau itu begitu bermakna bagi para gembala yang terpinggirkan, yang tidak terpedulikan. Tentu saja kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ini yang harus Anda sampaikan kepada murid-murid Anda, kita harus peduli terhadap mereka yang tidak terpedulikan. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajarkan mengenai akhir zaman, dia memberikan ayat di dalam Matius 25 ayat 40. Ketika dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Kiranya informasi tambahan yang kami berikan dari Taman Sari 16 ini akan dapat menolong Anda, memperkaya materi pelajaran Anda. Anda sudah mempersiapkan kelas ini dari minggu ini, sudah mempelajari pelajaran yang ditulis dalam buku guru, buku murid. Ini adalah merupakan suplemen yang dapat Anda pakai ketika Anda berhadapan dengan murid-murid yang luar biasa, ketika Anda memberkati mereka mengajar. Ada 2 hal yang dapat saya dorong. Yang pertama, Anda lihat di dalam e-magazine dari Suara Baptis, ada ruang guru sekolah minggu. Di bawah ini ada linknya yang dapat Anda akses dan Anda lihat, dan versi cetak, edisi cetaknya akan segera terbit untuk Anda. Dan yang kedua, kalau Anda belum mengakses Kabaria, aplikasi mobile application dari LLB milik Anda dapat pergi ke Google Play Store dan ketik Kabaria dan Anda download karena di situ ada materi guru-guru untuk guru. Jadi ketika Anda pergi ke kantor dan Anda lupa bawa buku guru dan Anda mau menyiapkan di sela-sela istirahat dan lain sebagainya, Anda dapat buka aplikasi Kabaria. Dan kemudian Anda dapat melihat buku-buku guru yang ada di situ. Dan juga ruang guru sekolah minggu Anda dapat akses di Kabaria. Akhirnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa. Dan kami menantikan kritik dan saran untuk pengembangan ruang guru sekolah minggu ini. Karena kami sadar kami ada karena Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Dan dari Taman Sari 16... gedung yang Anda miliki, pelayanan yang Anda doakan, staf karyawan LLB mengucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.